Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung, memuja, memujinya dengan setinggi-tinggi pujian, dengan setinggi-tingginya sanjungan. Sanjungan yang tinggi, sanjungan yang mulia, sanjungan yang tidak terbatas hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyanjung, menghormati, memuji pasangan kita. Suami saya gagah, suami saya Masya Allah, saya puji dengan pujian. Istri saya cantik, istri saya Masya Allah, saya puji dengan pujian. Namun sebatas pujian seorang hamba kepada hamba yang lain, sesama hamba. Namun tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka lantunkan dengan pujian-pujian yang terindah, dengan pujian-pujian yang termulia, dengan pujian-pujian yang terhormat. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur kita seluruhnya, seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah tercantum di dalam flyer, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sebetulnya mudah, ya, simple. Dan bisa saja seseorang mengatakan, Ustadz, saya sudah kenal Allah. Saya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, Allah itu adalah pemberi rezeki, Allah itu adalah segalanya, Allah itu adalah satu-satunya zat yang harus disembah. Saya sudah tahu. Dengan saya sudah mengetahui ini Ustadz, saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya pun bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji ke Baitillahil Haram. Iya, baik. Memang demikian Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, tentu kita tidak akan sholat. Tentu kita tidak akan berpuasa. Namun mari kita mencoba untuk merenungi sebuah hadis yang tema ini akan saya bawakan melalui hadis. Sebuah hadis saja, satu hadis. Yang hadis ini semoga dapat mengingatkan saya pribadi, kemudian juga untuk jamaah sekalian, untuk alumni jamaah umroh, daurah travel sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yang hadis ini merupakan hadis yang paling mulia, hadis yang paling agung yang diriwayatkan oleh penduduk Syam. Penduduk Syam itu Yordania, Palestina, Syria, Lubnan, itu penduduk Syam. Ini hadis yang paling agung, yang paling mulia. Hadis ini dari awal sampai akhir memposisikan Tuhan pencipta kita itu bagaimana. Siapa dia? Maka dengan membaca hadis ini semoga kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kenal siapa dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahihnya. Hadisnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu
Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, law anna ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala talumanna illa nafsah. Hadirin jamaah sekalian, alumni Daurah Travel yang saya muliakan. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang hadisnya diriwayatkan dalam hadis qudsinya, yang diriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku untuk diriku. Maka aku jadikan di antara kalian diharamkan perbuatan zalim tersebut. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling berbuat aniaya. Wahai hambaku, semua kalian adalah makhluk yang sesat, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Maka mintalah oleh kalian hidayah itu kepadaku. Aku akan berikan kalian. Wahai hambaku, semua dari kalian adalah orang atau makhluk yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan dia. Maka mintalah makan kepadaku. Aku akan berikan kalian makan. Wahai hambaku, semua kalian adalah orang yang telanjang, tidak berpakaian, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian tersebut kepadaku. Aku akan berikan pakaian untuk kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan salah di malam dan siang hari. Sepanjang hari kalian berbuat salah, sepanjang malam kalian banyak berbuat salah. Sementara aku ini mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan dari dosa-dosa tersebut kepadaku. Aku akan ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya walaupun kalian sampai berlomba-lomba saling membahu untuk memberikan keburukan kepadaku, kalian tidak akan sanggup untuk menimpakan keburukan kepadaku. Dan walaupun kalian berbondong-bondong, berbahu-membahu untuk memberikan kebaikan kepadaku, kalian tidak akan bisa memberikannya kepadaku. Sia-sia belaka. Wahai hambaku, seandainya orang pertama yang aku ciptakan sampai orang yang terakhir aku ciptakan, baik dia dari kalangan jin dan manusia,
Mereka berada dalam satu kondisi, imannya sama. Seperti Nabi Muhammad SAW, imannya paling bertakwa semuanya. Dari makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir. Dari kalangan jin dan manusia. Semuanya satu iman. Iman yang paling mulia. Taruhlah seperti imannya Nabi SAW. Yang demikian ini tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, sebaliknya. Jika orang yang pertama aku ciptakan sampai orang yang terakhir aku ciptakan dari kalangan jin dan manusia berada dalam satu kondisi sesat yang paling sesat, hatinya busuk, sebusuk hati iblis. Semuanya sama. Hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama aku ciptakan di antara kalian sampai orang yang terakhir aku ciptakan di antara kalian dari kalangan jin dan manusia, mereka berada pada satu tanah lapang. Kemudian masing-masing dari manusia tersebut meminta kepadaku dengan beragam permintaan. Maka aku akan berikan kepadanya dari setiap orang yang meminta kepadaku tersebut tanpa tertukar-tukar. Dan hal ini tidak akan bisa mengurangi apa yang aku miliki. Tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Melainkan seperti layaknya sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian ditarik kembali jarum tersebut, dan tetesan itulah yang telah aku berikan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya amalan kalian aku jaga untuk kalian. Kemudian nanti aku akan berikan balasan kepadanya. Maka barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, hendaklah dia memuji Allah. Dan sebaliknya barang siapa yang mendapatkan balasan yang buruk, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, jamaah alumni Daurah Travel yang berbahagia, subhanallah, hadis ini cukup panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Memanggil, wahai hambaku. Wahai hambaku, lihat. Bapak Ibu sekalian, mulia sekali kita, tersanjung sekali kita, terhormat sekali kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, berarti kita ini hamba Allah. Maka kita sangat mulia. Bukan hambanya orang, bukan hambanya setan, bukan hambanya makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita hamba Allah Subhanallah. Kita disanjung, dipuji oleh Allah. Ya ibadi, ya ibadi. Sampai di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan terhormat. Ya ibadi sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memperkenalkan, ini loh saya, ini aku. Aku adalah pencipta kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian dari hadis tersebut. Panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama. Dan ini juga ditekankan apabila ada sebuah panggilan. Ya, panggilan yang diseru adalah orang-orang yang khusus. Ya ibadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ibadi, ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu diharapkan telinga kita segera. Ayo kita segera memfokuskan pendengaran kita. Ada apa nih? Ada apa nih? Apa nih yang akan disebutkan? Apa yang akan diceritakan? Apa yang akan diajarkan kepada kita? Nah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, memberitahukan kepada kita. Siapa dirinya? Allah perkenalkan. Jika kita belum kenal Allah, mari kita berkenalan melalui hadis ini. Dalam 10 panggilan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman tersebut di antara kalian aku larang. Jangan saling berbuat zalim. Jangan saling berbuat salah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Allah mampu untuk menganiaya siapapun.
Allah mampu untuk menghinakan siapapun. Allah mampu untuk merendahkan, menghinakan, mengadab, menghancurkan siapapun. Karena kita adalah hambanya, miliknya. Namun itu tidak berlaku pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Kasih sayangnya, pengasihnya, keadilannya diberikan kepada manusia khususnya. Bapak Ibu coba bayangkan seandainya Bapak Ibu sebagai seorang direktur utama umpamanya ya, atau pimpinan tertinggi suatu instansi atau apapun lah yang berkuasa begitu, yang berkuasa atau orang lain lah, punya bawahan begitu, punya anggota, punya anak buah di sana. Tentu orang yang berkuasa ini mampu dong untuk melakukan apapun kepada orang yang dikuasai tadi. Ada anak buah yang melanggar, wah saya ingin membuat cerah dia, saya ingin menganiaya dia, saya ingin berbuat begini begitu. Ini manusia, biasanya ada sifat yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perbuatan aniaya terhadap dirinya. Jadi Allah itu tidak akan menganiaya. Loh kok ada Ustaz kaum yang telah dibinasakan, yang telah diazab. Itu karena ulah mereka sendiri, kesyirikan yang mereka lakukan. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau manusianya lancar saja, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah kepada Allah satu-satunya, Allah tidak akan menganiaya kepada hamba tersebut. Allah adil, Allah menyayangi hamba tadi. Ini sifat yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan terhadap dirinya perbuatan aniaya, mendolimi hamba, mendolimi makhluk itu tidak berlaku. Maka janganlah kita juga berbuat aniaya kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman, kepada kerabat, berbuat dolim, tidak adil, berbuat curang, ya, tidak nyaman tetangga, tidak nyaman sahabat, tidak nyaman kerabat, tidak nyaman teman. Mari kita berusaha untuk berbuat adil. Siapa yang kita tiru? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan terhadap dirinya, terhadap zatnya, ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Ini yang pertama pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Seruan yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, semua kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka dia tidak akan sesat. Kalau begitu mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan berikan hidayah itu untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik milik Allah, karena Allah itu yang memiliki hati. Yang membolak-balikan hati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu digenggam dalam genggaman Ar-Rahman, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta hidayah, ya Allah, berilah hamba ini taufik, berilah hamba ini kemudahan untuk selalu meniti di jalan-Mu. Ya Allah, berilah hamba ini kemudahan untuk meniti jalan Rasul-Mu, untuk berada di atas sunnah, berada di atas manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan sesatkan kami, jangan palingkan kami dari jalan-Mu yang lurus. Itu yang harus kita minta. Ini anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kalian sesat, semua kita itu sesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau penduduk Mekah pada saat itu, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sesat. Main judi, minum khamr, berbuat zina, bunuh anak-anak yang baru lahir, aborsi, dan sebagainya, dan sebagainya. Menyembah berhala, mereka sesat. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membawa hidayah. Membawa hidayah, namun hidayah petunjuk, bukan hidayah taufik.
Hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka orang-orang yang tinggal di Mekah, penduduk Mekah tersebut satu, dua, tiga, empat terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam sholat kita, dalam zikir kita, mari senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah. Saya sudah Islam Ustaz, Islam saya sudah bagus, saya sudah rajin. Iya, bagus. Namun siapa sangka pada akhirnya kita tuh disesatkan oleh Allah. Siapa sangka kita terpengaruh dengan lingkungan, dengan yang lain. Maka senantiasa kita betul-betul meminta petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji akan berikan. Barang siapa yang minta hidayah kepadaku, Allah akan berikan. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini juga permintaan hidayah dalam doa kita. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hati saya terhadap agamamu. Ya muqallib, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Semoga kami selalu taat ya Allah. Mantapkanlah kami dalam ketaatan dan sebagainya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, wahai hambaku, dipanggil lagi panggilan yang ketiga, wahai hambaku, semua kalian adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku berikan makanan padanya. Maka mintalah makanan tersebut dariku, kepadaku, maaf. Aku akan berikan kalian makanan. Bapak Ibu sekalian, lihatlah kondisi di negara kita. Sekarang sedang musim panas barangkali. Mungkin di sebagian daerah ada yang sedang turun hujan. Namun kebanyakan di bulan sekarang, di bulan ini musim panas. Kemudian nanti pada waktunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Dari air hujan tersebut tumbuh benih-benih tanaman-tanaman. Buah-buahan tumbuh, tanaman-tanaman, sayur-sayuran. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita makan. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu tanaman-tanaman tadi. Jadi tidak berguna, jadi gersang, jadi tidak berbuah hasilnya, tidak berhasil panennya. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian, namun Allah Subhanahu wa taala tidak begitu sifatnya. Aku yang memberi makan kalian. Memberi makannya bukan langsung sekaligus dikasihkan, nih kamu saya jatah dalam sebulan makannya begini. Tidak. Namun Allah berikan melalui sebab yang lain. Turun hujan, tumbuh tanaman, dan seterusnya. Maka mintalah kepada Allah. Allah pemberi, zat pemberi makan. Yang berikutnya, yang keempat. Wahai hambaku, semua kalian telanjang. Kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian tersebut kepadaku. Dari hewan-hewan, dibikin kulit, disamat, dibikin baju, dari kapas, dibikin benang, dari benang, bikinlah pakaian-pakaian. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan itu tanaman-tanaman kapas tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan kalau hambanya kufur kepada Allah, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tidak begitu. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Yang kelima. Wahai hambaku. Kita masih terus dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku. Allah nggak bosan memanggil kita. Wahai hambaku. Wahai hambaku. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku. Kalian selalu dan selalu berbuat salah. Baik di siang hari maupun di malam hari. Selalu saja kalian ini berbuat dosa. Selalu saja kalian berbuat salah. Namun kalian perlu ketahui. Ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku ini punya sifat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni semua dosanya kalian. Yang kecil, yang besar, sedikit, banyak. Menggunung dosanya. Allah Maha Pengampun. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fastaghfiruni. Mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Aku akan ampuni kalian.
Jadi syaratnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya dosa, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kemudian langsung dihapus dosanya kita. Harus kita usaha. Usahanya bagaimana supaya kita dihapus dosanya? Minta kepada Allah. Menunjukkan kalau sudah meminta itu kita ini butuh kepada Allah. Butuh pakaian, butuh makanan, butuh rezeki, butuh ampunan, butuh hidayah. Semuanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dimintakan kepada Allah. Saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian, seandainya saya punya toko barangkali ya, atau Bapak Ibu punya toko besar begitu, punya bawahan pelayan-pelayan toko. Pelayan toko ini satu hari sudah diterima bekerja di toko kita ya. Dia izin, hari ini saya tidak masuk sedang sakit, iya boleh, diizinkan. Besok lagi ditunggu-tunggu, izin lagi sih orang tersebut nih kepada kita. Maaf Pak, Bu, saya tidak bisa masuk hari ini. Ternyata anak saya sakit, iya oke lah, kita izinkan 2 hari. 3 hari izin lagi, ada yang meninggal, saya harus takziah dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu hari keempat akan mau menerima orang ini untuk masuk ke tokonya kita, menjadi pelayan tokonya kita? Barangkali sebagian kita tidak akan mau, sudah ngapain orang begini kita ambil untuk kerja di tempat saya. Tidak ada ampunan baginya, dia begitu izin terus, bagaimana pekerjaannya di toko saya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian, kita berbuat salah loh, setiap malam, setiap siang, nggak berbuat salah. Namun Allah Maha Pengampun. Dosa kita, kesalahan kita banyak, setinggi gunung, sedalam lautan. Namun tatkala kita meminta, ya Allah ampuni saya, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Allah ampuni. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha mengampuni semua dosa. Maha mengampuni semua dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Di dalam sebuah ayat Allah menekankan wa rahmati wasi'at kullasyai', kata Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatku ini lebih luas daripada sesuatu. Kasih sayangku ini sangat luas. Ampunanku ini sangat luas daripada dosa-dosanya kalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lihatlah sifat Allah. Subhanallah. Tidak akan ada dendam pada zat Allah. Kamu sudah berbuat salah, kamu begini, kamu begitu. Enggak dendam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dalam sebuah hadis Bapak Ibu. Sebuah hadis menjelaskan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, wahai anak Adam, seandainya kamu berjumpa denganku, laulakitani bikurobil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bikurobiha maghfirah. Dosa apapun diampuni oleh Allah, selain syirik. Di dalam hadis disebutkan, wahai hambaku, seandainya kamu mendatangiku nanti, mati ya, meninggal dunia, dengan membawa sepenuh bumi, sedalam lautan, setinggi langit, sebab kesalahan-kesalahan kita bawa. Kemudian statusnya kamu dengan membawa dosa sebanyak ini, kamu itu bersih dari kesyirikan. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menduakan Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan ampuni, aku akan berikan ampunan sebanyak sedalam lautan, sepenuh bumi. Artinya dosa-dosamu itu saya akan hapus. Aku nggak peduli dengan dosa-dosamu. Yang penting kamu tidak berbuat syirik, kamu tidak menduakan Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Aku akan ampuni. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Apakah ada ya manusia yang begini sifatnya? Mengampuni. Ada Nabi Muhammad. Iya, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi juga tetap saja manusia. Beliau sempat kesal, sempat marah, sempat murka kepada beberapa orang yang telah melukainya pada waktu perang Uhud.
Bapak Ibu pernah ziarah ke Uhud kan, Gunung Uhud, waktu ziarah City Tour di kota Nabi. Nah, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah giginya, mukanya hancur berantakan karena ulah orang-orang kafir Quraisy musyrik pada saat itu di perang Uhud. Nabi kesel sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka orang-orang yang telah berbuat jahat, berbuat aniaya kepada Nabi. Nah ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat pemarah juga, punya sifat pemarah, namun dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, memaafkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang hamba tersebut lakukan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil lagi, diseru lagi. Wahai hambaku, seandainya kalian berbahu-membahu, berbondong-bondong, berserikat, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu sesama kalian di antara manusia untuk memberikan keburukan bagiku, memberikan keburukan untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada hasilnya, sia-sia kalian perbuat, sia-sia sudah. Nggak usah berusaha pengen menjatuhkan aku, pengen memberikan keburukan kepadaku, tidak perlu. Karena aku ini maha kaya. Aku tidak butuh kepada siapapun. Kalianlah yang butuh kepadaku. Aku maha perkasa. Aku tidak perlu bantuan kalian. Tidak perlu bantuan para wali yang wali ini akan melapor kepadaku siapa-siapa hambanya yang menyembah kepadaku melalui para wali. Enggak butuh. Kalau ingin menyembah langsung kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melalui perantara-perantara. Jangan melalui perantara-perantara, apalagi perantara tersebut sudah meninggal, sudah wafat, sudah di alam barzakh. Tidak perlu. Langsung kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah malu-malu, tidak usah banyak berpikir panjang. Langsung menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jamaah sekalian, seandainya kalian saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling membantu berserikat untuk memberikan manfaat kepada Allah, nggak ada hasilnya, nggak perlu. Aku ini nggak perlu dibantu, nggak perlu diberikan manfaat. Aku ini kaya. Aku maha perkasa sehingga kalian tidak bisa melukai aku, tidak bisa menjatuhkan aku. Aku maha kaya sehingga aku nggak butuh bantuan kalian. Kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat Allah, Bapak Ibu. Kita lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Wahai hambaku, andaikan manusia pertama yang aku ciptakan di antara kalian, terus sampai manusia yang terakhir yang aku ciptakan nanti di antara kalian. Nanti kan. Semuanya. Baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Semuanya yang aku ciptakan ini. Mereka derajat imannya satu. Derajatnya sama. Standar imannya sama. Iman yang paling baik. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Imannya taruhlah sama seperti imannya Nabi SAW. Semua nih. Dari manusia pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, jin yang pertama yang Allah ciptakan sampai jin yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Semuanya itu bertakwa. Dan ketakwaannya sama seperti takwanya Nabi SAW contohnya. Apakah itu membuat pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, ternyata. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak berarti apa-apa. Tidak bisa menambah kekuasaanku, tidak bisa menambah kerajaanku. Inilah kerajaan aku ini. Nggak ada apa-apanya. Kalian nggak perlu bangga.
Generasi kami generasi bertakwa, takwanya sama dengan ketakwaan Nabi Muhammad. Enggak, itu enggak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kaya, enggak perlu dibegitukan, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak semakin senang, tidak semakin bertambah kekuasaannya, enggak. Ya. Kalian bertakwa, kita tidak bertakwa, itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kita nantinya akan menuai hasil di akhirat nanti. Ya, kita akan menuai hasil di akhirat nanti. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jamaah alumni Daurah Travel, sebaliknya yang kedelapan, wahai hambaku, andaikan manusia pertama yang aku ciptakan sampai manusia yang terakhir yang aku ciptakan. Jin yang pertama yang aku ciptakan sampai jin yang terakhir yang aku ciptakan. Derajat hati mereka itu sama busuknya seperti busuknya hati iblis. Ternyata begitu. Berarti di alam dunia ini, jagat raya ini, semuanya buruk seperti iblis semuanya. Makhluk tersebut. Apakah hal ini akan membuat sedih Allah Subhanahu wa taala? Apakah hal ini akan membuat berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan membuat Allah jatuh? Apakah akan membuat runtuh langit? Apakah akan membuat hancur arasnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jangan punya pikiran seperti itu. Meskipun kita semua jahat dan jahatnya seperti jahatnya iblis. Tidak generasi kita saja di tahun 2024, tapi generasi dulu manusia yang diciptakan pertama, terus sampai nanti generasi yang terakhir. Keimanannya sama busuknya seperti hatinya iblis. Hal itu tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun. Subhanallah. Itulah kebesaran, keagungan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil lagi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, andaikan manusia yang pertama aku ciptakan sampai manusia yang terakhir aku ciptakan, jin yang pertama yang aku ciptakan sampai jin yang terakhir yang aku ciptakan, mereka semua berkumpul pada satu tanah lapang. Ada satu tanah lapang, mereka semua berkumpul. Lalu masing-masing dari makhluk ciptaan Allah, jin dan manusia yang banyak ini, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dengan permintaan yang berbeda-beda. Dengan permintaan yang beragam. Masing-masing tidak sama permintaannya. Kemudian aku berikan permintaan tersebut. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Aku akan berikan itu permintaan yang mereka minta. Tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Bapak Ibu bayangkan pada saat kita tawaf di Ka'bah, di depan Ka'bah. Pada saat kita tawaf wajib pada saat umroh. Bapak Ibu berdoa kepada Allah setiap kali putaran. Putaran pertama, putaran kedua berdoa yang berbeda. Putaran ketiga berbeda lagi doanya. Kemudian kita sa'i antara Safa dan Marwah. Di Bukit Safa kita berdoa, di Bukit Marwah kita berdoa dengan doa-doa permintaan-permintaan yang berbeda, yang beragam, berjenis. Itu baru satu grup ya Bapak Ibu sekalian. 1-2 grup Daurah Travel. Sebanyak 45 umpamanya satu grup, 40 sampai 45. Belum grup-grup yang lain, grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Paket tanggal berapa semuanya minta kepada Allah. Ini baru satu angkatan
di tahun yang sama, entah 2003, entah 2002, 2022, entah 2023, entah juga 2024 ini. Masing-masing bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan setiap permintaannya. Aku akan berikan. Aku akan kasih, aku akan perkenankan. Namun apakah hal ini akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Akan mengurangi kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika mimma indi. Tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Beda dengan kita kan Bapak Ibu sekalian, kita punya harta 100 juta. Kita punya harta 100 juta. Nggak ada pemasukan yang lain di hari-hari berikutnya. Ada orang minta kita kasih, ini 5 juta, ini 10 juta. Ada yang minta lagi 15 juta, ini kasih. Berkurang kan harta yang 100 jutanya kita karena diminta terus oleh orang lain, oleh saudara, kebutuhan dan sebagainya. 100 juta jadi berkurang, bisa jadi habis. Bisa jadi habis. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Semua orang minta dalam satu waktu, permintaan yang beragam, berbeda-beda, Allah berikan semuanya, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seperti layaknya sebuah jarum dicelupkan ke dalam air laut, kemudian kita tarik kembali jarum tersebut ke atas, lalu netes air dari jarum itu. Itulah yang baru Allah berikan. Air laut, samudra Bapak Ibu sekalian. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti itu. Tadi itu makhluk semuanya meminta kepada Allah. Nah, tetesan inilah yang baru saja Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apanya kita itu. Makhluk yang hina, makhluk yang lemah. Kemudian kenapa kita harus sombong kalau kita sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebegitunya, sebegitu kayanya, sebegitu perkasanya, mulia, perkasa, maha segala-galanya, maha segala-galanya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, panggilan dari Allah, seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang ke-10 ya, panggilan ke-10 dari Allah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu adalah amal perbuatan kalian yang aku catat. Aku tulis, aku simpan sebagai bukti untuk kalian. Uhsiha lakum. Aku jaga amalan tersebut. Yang baik, yang buruk, aku tulis, aku catat, aku jaga. Sebagai bukti nanti di akhirat. Tsumma uwaffiyakum iyyaha. Kemudian nanti aku akan berikan atas amalan yang kalian perbuat. Aku akan berikan balasannya atas amalan yang kalian perbuat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan amalan-amalannya baik, catatan-catatan amalan-amalannya bagus, catatan amal-amalannya penuh dengan kesolehan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah. Hendaknya dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menunjuki kami untuk berbuat baik. Catatan-catatan amalan saya baik, bagus, indah. Sambil menunggu balasan yang terbaik dari Allah, dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, faman wajada ghairu dzalik, barang siapa yang mendapatkan catatan amal perbuatannya waktu di dunia tidak baik, artinya buruk, banyak dosa, banyak maksiat, ada kesyirikan, fala yalumanna ila nafsahu. Maka jangan salahkan orang lain. Jangan kambing hitamkan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Kenapa dulu saya waktu di dunia tidak berbuat baik? Kenapa dulu saya di dunia usia saya digunakan untuk yang sia-sia? Kenapa waktu di dunia saya cuma menduakan Allah saja?
Kenapa? Penyesalan yang ada jadinya. Padahal ingat Bapak Ibu sekalian, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang terucap dari lisan kita, di kiri kanan ada malaikat yang siap mencatat, yang siap menulis apa yang kita ucapkan. Wa inna alaikum lahafidin, dan sungguh di antara kamu itu ada para pencatat malaikat. Lahafidin yang menjaga amal kita. Kita sholat ditulis oleh malaikat. Kiroman katibin, malaikat-malaikat penjaga yang mulia, yang menulis, katib yang menulis apa yang kita perbuat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita kerjakan. Mereka tahu. Jangan apa namanya, ini melebihi CCTV Bapak Ibu sekalian. CCTV ada luputnya CCTV. Bapak Ibu bayangkan kasus sekarang yang sedang ramai viral sekali 8 tahun yang lalu kan. Kasus Vina dan Eki, entah dibunuh atau kecelakaan kendaraan tunggal dan sebagainya, ala kulihal itu semua masih belum jelas. Masih banyak permasalahan dan sebagainya. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala nggak perlu ada saksi, nggak perlu didatangkan, sudah tuh catatannya itu muncul sendiri. Bahkan saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri, inilah yang menjadi saksi. Diberi tangan oleh Allah, untuk apa tangan yang kita perbuat? Oh, saya berbuat baik, saya bersedekah. Ternyata nggak bersedekah waktu di dunia, tangannya mengingkari. Enggak ya Allah, dia diem saja. Tangan saya ini nggak digunakan untuk bersedekah. Diberi lisan yang indah, yang bagus suara. Saya gunakan waktu di dunia untuk mengaji, untuk baca Quran. Lisannya menyangkal. Enggak ya Allah. Dia banyak bernyanyi-nyanyi saja. Digunakan suaranya untuk melantunkan nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Tidak untuk membaca Al-Quran, tidak untuk berzikir. Semuanya bersaksi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita terlambat, sebelum ajal menjemput kita, sementara ajal itu kita tidak tahu kapan datangnya. Mari di usia kita yang kesekian, 40, 50, 60, 30 ke atas, ayo mendekat diri kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari 10 tadi yang sudah saya sebutkan. Dan semua amalan tersebut akan dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh pahala kalian, balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan amalan baiknya, maka sungguh dia telah beruntung. Dia telah bahagia, dia telah sukses. Wa mal hayatu illa mata'ul ghurur. Dan perlu ketahui jamaah semua bahwa kehidupan dunia itu melainkan tipuan belaka, tipuan. Isinya cuma fata morgana, isinya cuma tipuan. Enak, tertipu kita. Jangan sampai enak tersebut membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, 10 hal perkara yang bisa kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal lagi siapa Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bapak Ibu kalau ingin lebih dekat mengenal Allah, silahkan baca hadis ini. Hadis yang cukup panjang, setengah halaman. Allah perkenalkan dirinya. Aku ini zat yang tidak berbuat aniaya, wahai hambaku. Maka kalian jangan berbuat aniaya. Aku ini zat yang memberi makan kalian. Mintalah makan kepadaku, jangan kepada selainku. Aku ini zat yang menutupi kalian dengan pakaian. Mintalah kepadaku. Aku zat yang memberi hidayah. Mintalah hidayah kepadaku. Dan seterusnya. Kemudian aku adalah zat yang mengampuni kesalahan-kesalahan, yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Maka mintalah ampunan dariku. Setiap hari jangan pernah bosan minta ampun kepada Allah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha adil, maha pengampun, maha pemurah, maha kaya, maha mulia, maha pemberi.
maha segala-galanya. Dan kita merasa tersanjung Bapak Ibu sekalian dengan dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Berarti kita telah atau sedang dinyatakan sebagai hamba Allah. Bukan hamba setan, bukan hamba jin, bukan hamba tukang sihir, bukan hamba tukang ramal, tidak. Bukan hamba dukun, enggak. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sedikit nasihat di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, menambah keimanan kepada Allah, lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang dalam kesempatan kali ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bergabung dengan kajian melalui Zoom yang diprakarsai oleh Daurah Travel, teman perjalanan ibadah umroh dan haji kita menuju ke tanah suci. Sebelum saya tutup, barangkali jika ada satu dua pertanyaan yang perlu dijawab atau dijelaskan kembali, waktu dan tempat waktu saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk mengenal Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, izin kami bacakan. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh kita berdoa dengan membandingkan dengan orang lain? Misalnya, ya Allah, berilah saya rizki seperti rizkinya si Fulan. Syukran Ustadz. Nah, apakah, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kontribusinya ya dari Bapak atau Ibu sekalian dalam kajian kali ini, nasihat kali ini. Pertanyaan tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbandingan kepada orang lain. Itu sesuatu yang ya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang remeh kalau begitu sih. Mendingan tidak usah begitu. Boleh sih boleh, tapi itu sesuatu yang remeh begitu. Sementara kenapa remeh? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya. Allah itu maha pemberi. Sudah tahu kita. Sama-sama adalah dengan hadis tadi itu. Allah maha pemberi. Maha segala-galanya, maha kaya. Maka mintalah yang tertinggi, yang terbanyak, yang terbaik gitu. Orang lain itu baru segitu. Yang diberi oleh Allah rezekinya baru segitu. Kita ingin yang lebih baik. Yang lebih berkah, yang lebih baik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba rizki yang melimpah. Karena dalam doa kan begitu. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Warizkon toyiban wasi'an. Nggak tanggung-tanggung ini. Ya Allah, berilah hamba ilmu yang bermanfaat. Dan berilah hamba rezeki yang baik dan yang luas. Luas itu kan sangat banyak sekali. Punya mobil 10 belum tentu luas. 20 dan sebagainya. Punya uang banyak, punya harta banyak melimpah. Maka ya boleh saja sih membandingkan. Ya Allah, berilah hamba seperti apa yang telah Engkau berikan kepada fulan. Namun itu remeh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah dengan tulus, apa yang ada dalam hati kita mintakan kepada Allah, ya, baik rezeki maupun urusan dunia ataupun urusan akhirat, dengan setulus-tulusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perkenankan hal itu kepada kita. Jadi minta yang terbaik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan selalu mengajarkan, kalau kalian minta surga kepada Allah, jangan surga yang bawah, jangan surga seperti orang lain, jangan surga yang tengah-tengah. Mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tanggung itu kan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Selanjutnya Mas, barangkali masih ada. Baik Ustadz, kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustadz, penjelasannya. Redak tulisan bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat nadi dan Allah ada di mana-mana, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya.
Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan urat nadi manusia dan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Naam. Allah Subhanahu itu apa namanya? eh, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan urat nadi, lebih Allah Subhanahu wa taala bersama kita, berada di mana-mana. Innallaha ma'ana, begitu kan? Innallaha ma'ana, seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan kepada Abu Bakar tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sempat singgah di Gua Thur, bersembunyi di sana. Abu Bakar khawatir kalau seandainya orang-orang Quraisy yang mengajar mereka berdua itu mendapati mereka, memergoki mereka sedang berada di dalam goa, kemudian terbunuhlah keduanya, Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ini kondisinya sangat takut sekali, jangan-jangan mereka melihat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Abu Bakar, jangan takut ya Abu Bakar, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama kita, ya, bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini terkait dengan sifat-sifat Allah, ya, sifat Allah baik sifatnya yang zat maupun perbuatan, ya, itu kita harus mengimani, meyakini akan kebenaran maknanya secara harfiah, secara bahasa. Ma'ana, bersama kami, bersama kita. Iya, secara makna demikian. Namun perlu kita yakinkan dalam ideologi kita, akidah kita, tauhid kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu posisinya adalah bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi. Oh, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-Nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Toha, innallaha alal arsy istawa, atau dalam ayat-ayat yang lain, dalam beberapa surat atau ayat yang lain, begitu menunjukkan bahwasanya Allah itu uh, bersemayam di atas arsy. Nah, kemudian yang innallaha ma'ana, atau Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Iya, kapanpun Allah Subhanahu wa taala itu mencabut nyawa kita, gampang, mudah. Meskipun Allah itu berada di atas arsy, meskipun Allah itu sangat tinggi posisinya. Ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Iya, Allah meskipun tinggi, Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas ketinggian, di puncak ketinggian yang tidak ada makhluk setelah Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Jaraknya sangat-sangat jauh sekali, tidak bisa dihitung dengan hitungan dunia, ya. Namun Allah bersama kita, Allah akan membantu kita. Bantuannya tidak akan luput, bantuannya akan datang. Bantuannya akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan, berbuat ihsan. Bukan berarti Allah senantiasa mengiringi dia, enggak. Nah, itu sifat Allah. Allah bersama ini, bersama itu. Nah, namun tidak meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di atas arsy-Nya tersebut. Jadi kita mengimani Allah lebih dekat dengan urat nadi kita. Artinya kapanpun Allah menghendaki kita mati, kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita berbuat buruk, kita berbuat baik, Allah melihatnya. Allah mengetahui, Allah akan mencatat, tidak akan luput dari bantuan kita. Wallahu a'lam, itu barangkali yang bisa saya jawab, Mas. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Masih ada dua, Ustaz. Apakah dibaca semua, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa ya. Baik. Izin kami bacakan kembali, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Afan, Ustaz, Waalaikumsalam. apakah yang dimaksud Masjidil Haram itu masjid yang ada Ka'bahnya atau semua masjid yang ada di Tanah Haram? Iya. Jazakumullah khairan. Mm-mm. Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Jadi tanah haram adalah tanah suci, ya. Tanah haram adalah tanah suci yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesucian dari tanah haram tersebut, baik itu Mekah maupun Madinah, tidak menjamin orang-orangnya itu bersih, orang-orangnya itu suci. Di tanah haram, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah,
banyak juga orang-orang yang mencuri kan, orang-orang yang ngambil barang orang lain, ngambil hak orang lain, orang-orang yang menjadi calo begitu ya, menjadi calo untuk bisa mencium Hajar Aswad begitu kan. Pak, mau mencium Hajar Aswad enggak Pak? Ayo, saya tuntun. Nanti pada akhirnya dia minta duit. Nah, itu kan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Tidak menunjukkan kesucian jiwa seseorang meskipun dia berada di depan Ka'bah. Nah, yang dimaksud dengan Masjidil Haram disebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kontemporer ya zaman sekarang, bahwasanya yang dimaksud dengan Masjidil Haram ya itulah ain yang ada Ka'bahnya tersebut. Itulah yang ada Ka'bah, disitulah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah masjid yang ada di lembah di Bakkah. Itulah yang ada Ka'bahnya. Seiring berjalannya waktu uh, dan beragam pendapat para ulama yang menyebutkan bahwasanya perluasan masyarakat juga semakin banyak diperluas sebagaimana sampai saat ini pun masih terjadi perluasan penambahan tempat sholat. Itu juga termasuk kategori dalam Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya tersebut. Melebar juga pada akhirnya bahwasanya setiap masjid yang ada di tanah haram ya, yang tidak keluar dari tanah haram, masjid yang ada di hotel, masjid yang ada di umpamanya kayak ada ya yang di Tower Zam-Zam itu yang buat laki-laki, ikhwan, bapak-bapak, ada di lift 9 gitu, P9, yang buat wanita P11. Itu kan imamnya adalah imam yang ada di Masjidil Haram ya. Imam itulah sholatnya. Nah, itu juga memasukkan lingkup dari tanah haram tersebut, eh, tanah haram tersebut dengan pahalanya. Bukan masjidnya, namun pahalanya, keutamaannya sama. Keutamaannya sama. Namun Masjidil Haram sendiri, yaitulah masjid yang ada Ka'bahnya. Bukan masjid yang ada di hotel, bukan masjid yang ada di daerah Arafah, umpamanya setengahnya, yang tanah haram dan sebagainya, itu tidak. Ya. Namun masjid yang sejatinya itulah yang ada Ka'bah, dari sisi pahala meluas. Dari sisi pahala itu meluas, yang ada di tanah haram itulah pahalanya didapat. Wallahu a'lam, begitu barangkali yang bisa Anda jawab. Oh, jazakumullah khairan Ustaz. Izin pertanyaan Satu terakhir. lagi, uh-uh. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tema Ustaz. Izin bertanya Ustaz, Iya. bagaimana Mm. hukum jual beli di lingkungan masjid seperti Anda lihat di salah satu masjid, di Masjid Istiqlal itu banyak sekali yang berjualan di dalam pagar masjid. Iya, di dalam Subhanallah. pagar masjid, iya. Wallahu a'lam, barakallahu fiik. Jual beli di dalam masjid, lingkungan masjid, maka tidak diperbolehkan, bahkan mendapatkan apa ya, termasuk doa keburukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan tidak berkah jual belinya dan sebagainya, dilarang begitu ya. Yang ada adalah ya silahkan di luar masjid. Masjid itu yang mana? Masjid itu adalah yang diikrarkan oleh para pendirinya bahwasanya ini adalah masjid. Ya, adapun di luar pagar tidak masjid, maka ya dipersilahkan untuk melakukan jual beli di situ. Kalau masih di area masjid, di dalam masjid, ya tidak diperbolehkan, dilarang. Bagaimana yang bahkan mendapatkan doa yang buruk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada berkah. Ia laku, jual belinya habis, namun keberkahannya barangkali tidak ada. Cepat habis untungnya, cepat habis modalnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali bisa Anda jawab dan Anda sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pahala yang terbaik untuk kita, pahala yang terbaik untuk keluarga kita, terus-menerus mengalir pahala tersebut dalam investasi akhirat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas. Baik, izin kami tutup Ustaz. Jazakumullah Ya, khairan kepada Ustaz Fathur Rahman, dan kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga kita diberikan
ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dari ilmu itu sendiri. Dan Amin. kami mohon maaf apabila selama membawa acara kami banyak kesalahan, banyak kekeliruan, kami mohon maaf. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir kembali di kajian bulan depan dan kita akan belajar bersama insya Allah taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih mewakili nama pribadi dan nama Daurah Travel. Semoga Allah berikan kita keberkahan baik diri kita dan keluarga kita semuanya. Dan izin kami akhiri dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di atas sunnah.